Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 240 episode 85. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 241 episode 86. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Setelah menutup telepon, Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat ke lautan gelap yang tak berujung. Satu-satunya harapan sekarang adalah menemukan senjata yang mampu membunuh binatang tanduk emas dalam salah satu dari 3 bahaya, kehancuran arkeologi nomor 12. Turun. Tatapan Luo Feng seperti pisau tajam yang sedingin es. Menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan aura di sekelilingnya, ia bergegas langsung ke laut, kegelapan di dalam lautan dari malam, riak sekitar, tak berujung dan luas. Sinar cahaya menembak langsung ke air, bergegas ke bawah. Luo Feng, jarak antara permukaan ke dasar laut sekitar 5.100 meter. Dan reruntuhan arkeologis nomor 12 berada di bawah dasar laut dengan ketinggian 3.300 meter. Kata Babata, dimengerti. Dengan instruksi Babata, meskipun ia dikelilingi oleh air laut, jalan Luo Feng tetap jelas dan mudah. Perairan yang tenang ini memiliki sejumlah besar makhluk laut. Dengan sejumlah besar makhluk laut benar-benar mengikuti sungai dan menyerang pedalaman. Namun masih ada hanya sebagian kecil dari makhluk laut. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk laut. Orang harus tahu, kekuatan manusia melebihi kekuatan ini karena makhluk darat memiliki beberapa monster kelas kaisar, tetapi tidak ada kaisar agung. Namun, dengan seluruh populasi pejuang manusia hanya mencapai 1 juta. Wabah tikus pasang level 3 saja biasanya berkisar hingga ratusan juta. Wabah tingkat 1 biasanya berkisar antara 100-an juta. Jika makhluk darat ingin melawan manusia secara paksa, jumlah dan kekuatan mereka akan terlalu banyak. Satu sarang saja memiliki jumlah yang cukup banyak, manusia tidak bisa bersaing. Tidak peduli seberapa kuat Hong. Apakah dia bisa membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di bumi? Itu sebabnya mereka menjaga perdamaian. Makhluk darat memaksa umat manusia ke dalam ini. Baik itu dalam jumlah, atau variasi. Makhluk darat jauh lebih sedikit daripada makhluk laut, bahkan jika mereka memblokir semua sungai, itu hanya berarti sebagian kecil dari populasi mereka diblokir. Menuju ke bawah, Luo Feng melihat sejumlah besar makhluk laut. Luo Feng, yang telah menjadi seberkas cahaya, telah membunuh semua makhluk laut dalam 100 meter, darah segar menodai lautan di sekitar. Membunuh. Itu benar-benar nyaman untuk membunuh. Kemarahan, rasa sakit dan rasa ketidakadilan Luo Feng menyebabkan dia membunuh semua makhluk laut ini untuk melampiaskan amarahnya. Juga, Luo Feng bisa membayangkan, apa yang akan terjadi jika makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke pedalaman melalui sungai, menyerang pangkalan. Membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tempat tidur laut. Luo Feng telah mencapai bagian bawah, tempat itu tidak rata, hampir seperti pegunungan. Kedalaman 5.000 meter. Tekanan lautnya menakutkan, tapi baju besi kontak awan Luo Feng telah sangat mengurangi itu. Ini mengurangi kerusakan, membantu dalam pertahanan. Anggur kontak awannya jauh melebihi kemampuan set Dewa Hitam. Terutama makan pertama, telah membantu anggur kontak awan berkembang pesat. 3.300 meter di bawah. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. Memecah lapisan batu di dasar laut, terus-menerus mengebor ke bawah. Babata, untuk tempat rahasia seperti itu, bagaimana negara-negara bumi pertama kali menemukannya? Luo Feng bertanya sambil mendorong ke bawah. Hanya mengandalkan peralatan bumi adalah hal yang mustahil. Mereka mengandalkan peralatan yang ditemukan di beberapa kapal antar bintang untuk mencari seluruh planet ini. Babata berkata,
Selain sesuatu seperti saya, yang dapat secara aktif menyamarkan sinyal dan memisahkannya, membuat Anda semua tidak dapat mendeteksi, setiap kehancuran lainnya mungkin telah terjadi. Sudah ditemukan. Luo Feng, kita sudah sampai. Kata Babata. Luo Feng segera melambat. Peng. Menembus lapisan batu, ia menabrak sesuatu yang keras, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kapal perang tetap. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk mencari tempat itu, segera menyebar lebar 500 meter. Mendapatkan gambar kasar dari seluruh struktur. Ini adalah kapal perang yang sangat besar, dan energi roh Luo Feng hanya bisa memeriksa dan mensurvei kecil sebagian. Saat observasi, Luo Feng bisa merasakan, itu lebih besar dari markas Dojo of Limit oleh sedikit. Setelah dengan cepat memecahkan bebatuan di sekitarnya, ia segera mengebor ke dalam lubang dari kapal yang sudah rusak. Cici, Luo Feng, kita telah datang ke tempat yang tepat. Kami datang ke tempat yang tepat. Babata bersemangat. Ada apa? Luo Feng menyadari juga, jalan setapak di dalam kapal itu dibuat dengan paduan, yang sudah berkarat dan terkorosi dari waktu. Ini kapal induk dari armada antar bintang. Babata berkata, itu artinya, itu adalah kapal komando utama seluruh armada. Kapal induk, mata Luo Feng berbinar. Awalnya saya curiga itu kapal induk, kalau tidak. Kapal biasa tidak bisa disebut bahaya sama sekali. Babata berkata, kapal induk ini, panjangnya sekitar 16.000 meter, lebar 3.200 meter, tinggi 800 meter, meskipun itu bukan kapal perang terbesar di armada. Kemampuan bertahannya adalah yang terkuat, kemampuan ofensifnya juga salah satu yang terkuat. Luo Feng juga mulai bersemangat, di mana senjatanya? Di mana bahayanya? Seluruh tubuh induk adalah reruntuhan arkeologi yang sebenarnya No. 12, bahaya nyata, ada di dalam kabin rahasia kapal. Tunggu. Biarkan aku mencari. Babata juga memiliki metode pencarian sendiri. Ia dengan cepat memindai seluruh induk dengan hati-hati. Luo Feng, karena kerusakan, induk ini tidak memiliki kemampuan pertahanan. Semua senjata di dalamnya sudah diturunkan. Yang belum terkorosi atau berkarat. Itu tidak memiliki keamanan apapun. Babata berkata, saat ini, harapan ada di dalam reruntuhan arkeologis 12 ini. Anda hanya harus mengikuti jalan ini dan berjalan lurus. Inti dari kehancuran arkeologis No. 12 adalah salah satu kabin rahasia kapal induk. Sambil berjalan di dalam sisa-sisa kapal yang sangat besar, Luo Feng, semua pemimpin negara telah berkumpul di ruang pertemuan Istana Wargot. Tiba-tiba Babata berkata, jantung Luo Feng berdetak kencang. Bumi saat ini dalam keadaan sulit yang belum pernah dihadapinya sebelumnya, bahkan senjata terkuat, bom hidrogen telah digunakan. Dan setelah satu waktu itu, binatang tanduk emas tidak akan pernah membiarkan manusia mendapatkan kesempatan lagi. Mereka memutuskan, militer akan mengambil alih negara, mereka memulai rencana bertahan hidup, kata Babata. Apa? Ekspresi Luo Feng berubah. Militer, mewakili pangkalan dan bursa efek pasar, hampir semuanya. Dimanapun orang hidup, apa yang mereka lakukan, makan, ini semua diatur oleh militer. Bahkan jatah ditentukan oleh mereka. Di mana mereka tinggal, kapan harus mengungsi semua sesuai dengan rencana mereka. Untuk mengaktifkan militer dengan cara ini, situasinya jelas paling mengerikan. Mengenai proyek bertahan hidup, sudah jelas bahwa negara-negara semuanya menganggap pertempuran itu hilang. Sekarang satu-satunya pertempuran adalah untuk melihat berapa banyak yang selamat yang bisa mereka dapatkan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan hilang dalam pertempuran ini. Jumlah yang selamat pasti sangat sedikit. Bahkan jika mereka selamat, mereka masih akan menjadi bahaya. Cepat. Mari temukan senjata terkuat dan bunuh binatang bertanduk emas itu. Luo Feng terus menuju ke reruntuhan arkeologis yang terkenal.
12. Sesaat kemudian, di sebuah kabin besar rahasia, sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram yang selebar 100 meter diparkir, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Meskipun diparkir di sana selama puluhan ribu tahun yang tidak diketahui, tubuhnya telah terkorosi sangat sedikit. Seekor naga dengan 2 sayap terukir di tubuhnya. Kehancuran arkeologi 12 mewakili kapal ini. Hanya yang ini, Luo Feng mengangkat kepalanya dari bawah untuk mengamati kapal. Berbagai negara telah mengerahkan otak mereka selama bertahun-tahun untuk masuk ke pesawat ruang angkasa berbentuk cakram hitam ini. Itu karena banyak yang mati karena memasuki kapal ini. Bahkan prajurit perwakilan sudah mati di sini. Hingga hari ini, tetap tidak rusak. Haha, jadi ini sebenarnya ini. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang. Sepertinya induk ini adalah salah satunya, dan di dalamnya mungkin adalah sosok yang menonjol. Mereka benar-benar mampu membeli Black Dragon Mountain, pesawat ruang angkasa model X-81. Tidak heran tidak ada seorang pun di bumi yang memasukinya. Pesawat ruang angkasa X-81 ini adalah kapal terkemuka yang dikenal karena mengambil risiko dan bahaya di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng tahu, Kekaisaran Naga Hitam, kekaisaranlah yang mengendalikan medan bintang Gunung Naga Hitam, bahkan Kekaisaran Silver Blue adalah salah satu dari 500 negara bawahannya. Luo Feng, ada harapan. Biaya konstruksi pesawat ruang angkasa X-81 ini lebih dari seluruh kapal induk. Senjata yang dipasang di X-81, memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk level 7 atau 8 bintang. Babata sangat bersemangat, siapa yang mengira, bahwa induk ini sebenarnya memiliki seseorang yang mampu membeli X-81. Akhir dari chapter 241 episode 86, terima kasih.